adalah sebagai berikut: mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. Belajar dari Henok. Ketika masih single atau lajang, kasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Saya ingat waktu saya masih single ya, kehidupan doa saya itu setiap hari 3-6 jam. Itu langsung ya, sekali doa 3-6 jam. Sekarang saya nggak bisa, karena kesibukan, udah punya keluarga, anak segalanya. Jadi yang pasti saya terjadi penyesuaian. Pagi hari, first thing first, saya saat teduh pribadi 1 jam. Lalu malam saya ada sesi pendek dengan Tuhan Yesus, dan di tengah-tengah waktu saya bekerja, saya selalu ada break-breaknya, ada titik-titik saya berhenti, dan saya menyapa Tuhan, bersekutu dengan Dia. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan, karena Pumpung masih bujangan, bangun sekencang-kencangnya. Zaman dulu belum ada app, belum ada smartphone maksud saya, jadi saya kemana-mana itu bawa Alkitab saya, buku ini, lalu dengan stabilo. Saya jadi ingat mesti ada tas Alkitab dan stabilo di dalamnya. Lalu kunci mobil, kalau saya berhenti di mana, saya buka Alkitab saya stabilo, saya belajar. Selain itu, waktu masa bujangan, jaga mata. Berusaha untuk tidak jatuh dalam dosa seksualita. Kalau sampai saya goyah, cepat saya bertobat dan kembali pada Tuhan. Maksudnya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan itu bukan berarti jadi seorang Kristen bujangan yang sempurna. Kata mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu artinya terus berusaha, terus bangkit, terus mencoba ke arah yang benar. Kalau Anda masih single, make use of your time. Jangan mikirin terus melulu soal pacaran. Kalau memang belum waktunya, kusumpahi kamu, kata Kidung Agung, hai putri-putri Sion, jangan bangkitkan cinta. Kalau sudah waktunya, silakan. Cinta itu nikmat, tapi ada responsibility-nya, ada tanggung jawab. Boleh lihat drama-drama, drakor segalanya, tapi jangan masuk ke fantasinya. Itu cuma lihat gitu aja. Kalau itu mengganggumu, ya sudah, nggak usah sekalian. Supaya konsentrasi, fokus, belajar. Kalau ada waktu lebih, itu kasih untuk Tuhan. Nggak akan nyesel nanti, karena dialah fondasimu. Ingat ya, hidup kita nggak cepet, tahun nggak ada 100, 365 apalagi. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. Gimana nih? Kita setelah menikah, setelah punya anak, makin cinta Tuhan atau enggak? Saya masih ingat pertama kali punya anak, lalu habis anak kedua, ketiga, selalu di usia tertentu ya, nggak langsung baru lahir dari rumah sakit langsung bawa ke gereja, ya enggak. Tapi saya nggak pakai lama-lama, saya dan istri saya bawa anak itu ke gereja. Beda lah ya. Kalau dulu saya sapa bapak itu dengan tangan kosongan, waktu saya gendongan ada momongan gini, bapak itu, itu rasa kayak seperti dekat sama Tuhan, itu nggak ada duanya. Karena sekarang seperti ada satu bonding antara saya dengan bapak, meskipun nggak bisa mengerti hati bapak sepenuhnya, tapi sekarang saya tahu remang-remang dan kira-kira, bapak, aku punya anak loh, aku pun seorang bapak, bantu aku, ada bonding tertentu. Kalau dulu hanyalah bapak anak, sekarang bapak anak dan bapak dengan anak saya, bapak sorga, bapak kami dalam sorga. Saya tunggu nanti, nak, kamu bisa bicara, nanti kita sebut sama-sama bapak kami yang ada dalam sorga. Bapaknya kami berdua, sama istri sama anak-anak saya, bapak kami bertiga, kalau anak baru 1 ya, sama istri. Sekarang bapak kami berlima, kami sekeluarga berlima. Kepinginnya begitu. Nanti saya tunggu ya sampai kamu bisa mengenal bapakku yang di sorga. Tapi sambil begini, bapak dengan anak juga, tapi sekarang bapak dengan bapak. Wow, rasanya itu, beda. Tapi sekarang trennya begini sih malahan. Banyak orang tidak mau ke gereja karena alasan anak. Balik ya. Ya nggak bisa, anak nggak mau ke gereja karena alasan anak. Kan sayang menurut saya. Kenapa hilang kesempatan suatu hari bisa misalnya di gereja Mawar Sharon yang saya gembalakan itu banyak sih cerita begini. Ini jadi fakta lapangan. Papa mamanya CG leader, pemimpin kelompok sel. Anaknya juga CG leader untuk anak-anak. Juga pemimpin kelompok sel. Bayangin tuh bondingnya itu kalau pulang ke rumah. Karena kami alami juga dengan anak-anak kami. Bayangin itu ikatan batinnya itu loh, nggak sekedar papa anak tetap didisiplin, kadang-kadang nakal, tetapi ada satu respect yang tiada duanya. Saling melihat sama-sama pelayan Tuhan. Ada satu bonding yang ekstra yang tidak ditemukan hanya dalam keluarga yang diikat dengan darah dan daging saja. Ada darah dan daging Yesus di dalamnya. Ada pelayanan, ada satu visi dan tujuan.
Itu lain loh ketika saya lihat anak saya yang kecil, ajak-ajak teman-temannya untuk ikut kelompok sel, tanya sama saya lalu rundingan ketika anak saya yang besar, anak saya yang nomor 2, kita bicara tentang pelayanan, lalu kita sama-sama kayak tiba-tiba saya mundur sedikit badan seperti ini dan mengagumi, wow, we are partners now. Bayangkan, jangan jadikan anak sebagai berhala. Datang ke gereja, melayani Tuhan. Ini bukan demi attendance atau absensi. Ini demi visi dan pertumbuhan rohani keluargamu. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita pelajari dari cerita Henokh. Nggak ada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Henokh itu tiap hari bergaul dengan Allahnya. Saya kenal Tuhan 30 tahun, dari tahun 92. Sekarang 2022 live-nya. Saya pernah bolos sekolah. Tapi jarang, tapi pernah. Saya juga pernah nggak bisa masuk kerja. Tapi satu hal ya, saya ngomong ini dengan rendah hati, bukan sok-sokan, bukan karena saya orang suci, tapi saya orang nggak berani. Aku tak ada berani jalan sendiri tanpa roh Tuhan. 30 tahun ini, saya tidak pernah bolong saat teduh pribadi. Sejak saya kenal Yesus. Makanya ketika kita adakan saat teduh bersama, ada kuasa. Bukan karena slogan ini ada catch-nya atau apa. Sebenarnya kata STB saat teduh bersama ini benarnya bukan judulnya. Saking nggak ada namanya acara ini. Karena saya cuma ajak dan ajari gimana saat teduh. Jadinya saat teduh bersama. Kenapa ada kuasa? Karena itu saya hidupi. 30 tahun saya nggak bolong sehari pun. Ini saya nggak berani bolong. Karena bagi saya, nafas itu. Nafas kapan kita berhenti, kita nggak berani cuti. 4, hidup bergaul dengan Allah yang kita pelajari dari Henokh yang terakhir. Belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Terakhir ini yang penting ini actionnya. Yaitu belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Kalau kita bergaul dengan Tuhan itu, ingat, jangan bergaul di kamar saja, bawa Tuhan Yesus keluar. Dalam setiap keputusanmu, libatkan Tuhan. Sambil buka mata hatimu untuk melihat tanda-tanda dan segala tuntunannya. Amin. Keluarga saat teduh, jangan hanya berdoa, bergaul dengan Tuhan itu bukan hanya memuji, tetapi gandeng tangan Tuhan in every decision you make, big or small, dalam setiap keputusan besar maupun kecil yang Anda buat. Libatkan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Libatkan nurani, libatkan Roh Kudus, dan lihatlah dengan mata terbuka, mata sungguhan, gak hanya mata hati, mata jasmani, tanda-tanda tuntunannya. Kalau Tuhan bilang jangan, gak srek di hati, jangan tebas. Kalau Tuhan berkata jalan, jangan ragu dan bimbang, melangkahlah dengan iman. 4 hal ini, hidup bergaul dengan Allah. 1, mengasihi Tuhan dengan segenap hati saat bujangan. 2, semakin cinta Tuhan setelah menikah dan punya keturunan. 3, tiada hari tanpa luangkan waktu dalam hadirat Tuhan. Jangan lupa saat teduh pribadi maupun bersama. 4, belajar dituntun Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Every decision matters, setiap keputusan penting di mata Tuhan. Haleluya.